wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyibatan mubarakan fihi kama yuhibbunallahu yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah di malam ini Allah Subhanahu wa taala masih izinkan kita bertatap muka dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita untuk tetap istiqamah berada di jalannya dan tetap berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan ke pangkuan alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Berharap kita baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan mengaku kita menjadi bagian dari umatnya dan pula berkenan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan Bapak-bapak dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pada kesempatan kali ini berbicara tentang bagaimana tata kelola keekonomian di dalam Islam atau sistem ekonomi di dalam Islam yang nyaris hampir kita dapatkan hari ini. Dalam konsepsi keekonomian kita tidak menggunakan Islam dalam penataan keekonomian kita. Padahal kalau kita bicara masalah Islam, Islam mengatur seluruh sendi kehidupan. Termasuk diantaranya bagaimana konsepsi muamalah dalam perkara keekonomian. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbicara tentang sebab-sebab kepemilikan yang diatur di dalam Islam. Inilah yang membedakan Islam dengan kapitalis. Dalam konsepsi kapitalis, semua orang boleh memiliki apapun tanpa ada batas. Dalam Islam, konsepsi kepemilikan itu dibatasin, diatur sedemikian rupa. Termasuk diantaranya pengaturan Islam membagi kepemilikan itu menjadi 3. 1. Kepemilikan negara. 2. Kepemilikan individu. Dan 3. Kepemilikan masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga-tiganya itu diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Untuk kepemilikan negara, maka yang boleh memiliki hanya negara, tidak boleh individu memiliki. Dan negara punya hak, dalam hal ini kepala negara punya hak untuk mengatur sedemikian rupa dalam tata kepemilikan. Dalam Islam diistilahkan ada contoh-contoh yang masuk ke dalam kepemilikan negara, seperti harta jizyah, harta yang dikutip dari kafir zimmi yang meminta perlindungan, atau harta kharajiyah, harta rampasan perang yang didapatkan dari hasil peperangan, dan yang lain sebagainya. Yang ini semuanya merupakan kepemilikan negara yang digunakan oleh negara untuk mengelola umat, untuk menjalankan aktivitas kenegaraan, termasuk diantaranya menggaji pegawai, termasuk diantaranya memberi tunjangan kepada pejabat-pejabat pemerintahan. Kemudian yang kedua, ada kepemilikan masyarakat. Di sana, dalam konsep kepemilikan masyarakat, walaupun judulnya kepemilikan masyarakat, tapi tidak boleh pengelolaannya diberikan kepada masyarakat secara personal, tapi dikelola oleh negara untuk kepentingan jamaah secara keseluruhan. Mana yang masuk kepemilikan masyarakat berdasarkan hadis Nabi SAW, al-muslimu syarikatu fisalasi. Orang-orang muslim itu berserikat kepada 3 perkara, kata Rasul. Yang pertama al-kala'u, padang rumput, wal ma'u, air, dan yang ketiga an-nar, barang tambang. Yang itu semuanya hanya boleh dikelola oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat, termasuk membangun infrastruktur, termasuk membangun sekolah, membangun rumah sakit, membangun jembatan, termasuk membangun fasilitas-fasilitas umum.
Itu semuanya diambil dari mana dananya? Dari tadi padang rumput, dalam hal ini hutan, kemudian air, dalam hal ini laut dan hal-hal yang ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga, barang tambang yang dalam konsep jumlah besar. Kalau sekarang kan negara kita menganut sistem kapitalistik, sehingga para kapital, pemilik modal bisa menguasai hajat hidup orang banyak ini. Barang tambang sekarang dikuasai oleh individu-individu. Padahal kalau barang tambang ini dikelola oleh negara, digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kami pernah dapat informasi itu, barang tambang yang ada di Sidempuan apa namanya? Apa nama pertambangan emas di Sidempuan? Yang di Madinah itu kabarnya menghasilkan emas per hari sekitar 400 kilo. 400 kilo, 400 on. Ya. 400 on, kalau satu on itu berarti 100 gram. 400 on berarti 40 kilo, Pak. 400 on. Iya. Enggak lah. 1 on itu 100 gram. Kalau 400 on berarti 40 kilo. Berarti 40.000 kilogram. 40.000 gram. 40.000 kilogram. 40.000 gram. Sekarang harga emas kurang lebih sekitar 1.300.000. Kita bilang 1 juta saja. Berarti sehari itu menghasilkan kurang lebih sekitar 4 miliar. 40 miliar. Ya, 40 miliar satu hari. Sebulan berapa miliar? Setahun berapa miliar? Itu baru dahsyat tuh tambang emas. Sementara di Indonesia, dari mulai ujung Papua sampai ujung Aceh itu ada tambang emasnya. Semua gunung di Indonesia itu, dari ujung Papua sampai ujung Aceh itu ada kandungan emasnya. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Papua itu 3 gunung emas. Yang sudah dikorek 3, masih ada 1 lagi. Kalau dari situ saja digunakan untuk sebesar-besar untuk pengelolaan negara, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, insya Allah rakyat kita makmur. Tapi kenyataannya sekarang kan tidak. Bahkan kami pernah dapat maklumat itu dari hasil hutan saja kalau dikelola untuk negara, ada kemarin tuh menyampaikan bahwa hasil hutan kita itu 1 tahunnya sama dengan hasil APBN kita setahun. Berarti sekitar 6.000 triliun hasil hutan saja. Tapi sayangnya hari ini hutan itu dikelola oleh perusahaan-perusahaan asing atau perusahaan-perusahaan dalam negeri, sehingga tidak bisa digunakan untuk kepentingan rakyat. Yang bisa diambil itu hanya pajaknya saja. Berapa persen lah pajak? Maksimal 11% kan? Harusnya bisa didapatkan lebih dari itu. Artinya, kalaulah pakai sistem Islam sebetulnya, negeri kita yang sejahtera. Makanya sesuai dengan apa yang dikatakan Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqa lafatahna barakatin minas sama'i wal ard. Andai kata satu negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami akan berkahi, kami akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kazabu, kata Allah, akan tetapi mereka itu orang-orang yang berdusta, tidak mau pakai aturan Allah. Sehingga yang terjadi apa? Allah timpakan azab sebagai bagian dari balasan atas kedosaan mereka. Sedikit saja, bukan semua. Dan yang ketiga, Islam juga mengatur tentang kepemilikan individu, di mana kepemilikan individu ini adalah semua perkara-perkara yang boleh dimiliki oleh individu, dan Islam tidak membatasi. Berbeda dengan sosialis, berbeda dengan orang-orang ateis, komunis, itu mereka membatasin. Tidak boleh ada orang yang kaya sekaya-kayanya. Dalam Islam, kalau memang kita mampu memiliki satu unsur pendapatan, nanti kita akan bicarakan mana-mana yang boleh dimiliki oleh individu. Ya. Kalau kita memiliki kemampuan untuk mengelola kekayaan individu, maka kita boleh memiliki sebebas-bebasnya. Tapi dengan catatan, tidaklah lantas kita melakukan proses penimbunan harta.
Kenapa? Karena konsepsi harta di dalam Islam itu harus bergerak, harus mengalir. Apakah mengalir melalui usaha atau mengalir melalui zakat? Yang itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai pengantar. Kemudian yang kedua, perlu kita pahami makna kepemilikan. Bahwa sejatinya di dalam Islam, kepemilikan pada hakikatnya itu adalah milik Allah. Seluruh hal yang ada di muka bumi hakikatnya adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wal ard. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Sampai Allah memberikan peluang kepada kita untuk memilikinya. Artinya apa? Hukum asal kepemilikan itu adalah milik Allah, baru menjadi milik kita kalau ada sebab-sebab syariat yang mengatakan jadi milik kita. Ini perlu dipahami di awal. Kenapa? Karena dalam kehidupan hari ini banyak orang yang mengatakan bahwa harta itu milik dia. Sehingga dialah yang mengatur, dialah yang mengelola, dialah yang berbuat sesuka hatinya tanpa lagi mau tunduk kepada kepemilikan Allah. Padahal dalam Islam standarnya kepemilikan asli atas segala hal itu adalah milik Allah. Sehingga kita harus mengikuti aturan Allah dalam memiliki sesuatu. Apa yang boleh dimiliki dan bagaimana proses pemilikannya. Ketika Islam membatasi suatu kepemilikan, Islam tidak membatasi berdasarkan kuantitasnya, melainkan berdasarkan mekanismenya. Artinya Islam dalam membatasi kepemilikan itu, yang dibatasi, yang diatur itu adalah mekanisme kepemilikan, bukan jumlah. Kalau seseorang itu punya kemampuan untuk menguasai ratusan miliar, ratusan triliun, silakan. Tapi dengan mekanisme yang sesuai dengan syariat. Hal ini tampak dalam beberapa hal. Pertama, dengan cara membatasi kepemilikan dari segi sebab-sebab kepemilikan dan proses pengembangan kepemilikan. Islam membatasi sebab-sebab. Nanti kita akan sebutkan ada setidaknya 5 sebab kepemilikan di dalam Islam. Dan ada proses pengembangan yang dibolehkan terhadap harta. Termasuk juga ada hal-hal yang dilarang dalam proses mengembangkan harta. Nah, nanti kita akan juga bahas nanti insya Allah. Yang kedua, Islam melakukan proses pembatasan itu dengan membatasi mekanisme pengelolaan kepemilikan. Artinya mekanisme pengelolaan yang dibatasi nanti. Dan yang ketiga, dibatasi dengan cara menyerahkan tanah kharajiyah sebagai milik negara, bukan sebagai milik individu. Tanah yang didapatkan hasil peperangan negara itu menjadi hak milik negara, bukan milik individu. Yang nanti negara boleh memberikan kepada siapapun yang dia kehendaki atau boleh mengambil hasil dari penggunaan tanah tadi. Walaupun nanti terkait tanah kharajiyah ini agak sulit kita sekarang. Kenapa? Karena negara kita nggak pakai sistem, agak sulit mencari negara yang pakai sistem Islam, sehingga agak sulit kita menemukan ada tanah-tanah kharajiyah. Nah, tanah yang didapatkan melalui proses peperangan. Kalau dulu zaman sejarah kita tahu Palestina itu adalah tanah kharajiyah. Itu kenapa Khalifah Turki Utsmani ketika diminta oleh Theodor Hess untuk membeli tanah Palestina, dia katakan tanah Palestina bukan milikku, tapi milik umat Islam secara keseluruhan. Kalau kalian mau ambil, itu hancurkan dulu negara ini, gitu. Makanya Yahudi itu berusaha keras menghancurkan negara Islam, negara Utsmani. Alhasil sekarang dia bisa kuasai Palestina sampai sekarang. Yang keempat, Islam membatasi dengan cara menjadikan hak milik individu sebagai hak milik umum secara paksa dalam kondisi-kondisi tertentu. Jadi ada perkara-perkara nanti yang menyebabkan hak milik individu itu bisa berubah menjadi hak milik umum. Kalau nanti hak milik individu itu mencangkup hajat hidup orang banyak. Dan yang kelima, Islam memberikan batasan kepada orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam proses menggunakan harta. Artinya ada hajar, ada pembatas. Apa contohnya? Anak yang belum baligh
dia tidak punya hak untuk tasarruf. Orang yang gila, dia tidak punya hak untuk tasarruf, walaupun dia punya harta misalnya. Ya. Misal ada anak yatim yang bapaknya meninggalkan harta yang banyak. Itu harta memang milik dia, tapi dia tidak punya hak untuk tasarruf sampai dia balik. Maka siapa yang mentasyarufkan? Walinya. Silakan dikelola oleh walinya, dikembangkan untuk didapatkan hasil. Dan jangan pula didiamkan. Kenapa? Kalau didiamkan nanti hartanya habis untuk bayar zakatnya doang. Nah, maka tetap harus dikembangkan. Siapa yang mengembangkan? Adalah walinya. Sama seperti orang gila. Orang gila juga begitu, tidak kehilangan hak tasyaruf. Yang ketiga, orang yang boros. Pelaku pecandu narkoba misalnya, pecandu judi, itu secara hukum Islam dia kehilangan hak tasyaruf atas harta. Misal kita punya keluarga yang secara kebiasaan ini orang kalau pantang punya duit beli narkoba dia, pantang punya duit mabuk dia, pantang punya duit berjudi dia, maka secara syariat dia kehilangan hak tasyaruf. Dia boleh memiliki harta tapi tidak boleh membelanjakan hartanya, menggunakan hartanya. Tapi siapa yang menggunakan? Walinya, orang yang waras di antara mereka. Yang ketiga, orang yang yang keempat adalah orang yang tidak rasyid, tidak cerdas. Nah, kan ada kita temukan di masyarakat itu anak-anak yang secara intelektualitasnya lemah, sehingga gampang kali dibohongi orang, dibodohin orang. Maka Islam menjaga dengan cara membatasi hak tasarrufnya. Inilah 5 bukti bahwa Islam itu membatasi kepemilikan. Yang pertama, dalam konsepsi pengaturan Islam terkait hukum-hukum syariah yang menentukan kepemilikan seseorang atas harta. Ini akan bisa kita lihat dari beberapa sebab. Kenapa? Islam mengatur sebab-sebab kepemilikan atas harta. Yang pertama, itu sebab kepemilikan harta adalah bekerja. Seseorang itu bisa memiliki harta dengan cara bekerja, yaitu melakukan akad ijarah, akad sewa-menyewa, sehingga dia boleh mendapatkan harta atas pekerjaan tadi. Adapun pekerjaan-pekerjaan yang boleh memiliki harta, itu diantaranya yang pertama, menghidupkan tanah mati. Ada tanah seperti hutan yang tidak pernah dihidupkan orang, kita hidupkan. Maka kata Nabi SAW, siapa yang menghidupkan tanah mati, maka dialah pemilik tanah itu. Beda kasusnya dengan tanah terlantar. Kalau tanah terlantar, batas terlantar itu berapa? 3 tahun. Ya. Tanah itu sudah dipagarin misalnya, atau sudah ditanamin tanaman. 3 tahun ditinggal tanpa ada penghuni sama sekali, tanpa ada orang yang diketahui. Maka statusnya di tanah terlantar, itu akan diambil oleh negara. Dalilnya apa? Di masa Umar bin Khattab, ada sahabat Bilal, bukan Bilal bin Rabah ya, Bilal satu lagi. Itu di masa Rasulullah SAW diberikan tanah yang cukup luas. Ternyata dalam proses perjalanannya dia hanya mampu mengelola 2/3, sementara 1/3-nya lagi itu mangkrak, nggak dikelola. Abu Bakar melihat tidak memperhatikan itu, tapi Umar memperhatikan itu. Kemudian apa kata Umar kepada Bilal Al-Buzni? Umar katakan, wahai Bilal, sesungguhnya kau tahu Rasulullah SAW memberikan itu bukan maksud untuk ditelantarkan. Maka kelolalah berapa yang mampu kau kelola, dan kembalikan kepada negara berapa yang tidak mampu kau kelola. Itu tanah terlantar. Tapi kalau status tanah mati itu apa? Tanah yang terabaikan, nggak ada tanah yang tidak pernah digunakan sama sekali. Maka siapapun yang menghidupkan tanah itu tanah milik dia. Walaupun memang terkait hukum ini, salah satu guru kami itu pernah berdebat di salah satu universitas di Yogyakarta, kalau hadis ini digunakan sekarang bisa perang kita. Ya. Kenapa? Karena sekarang kepemilikan tanah itu berdasarkan surat. Mau didiamkan 100 tahun sekalipun, kalau surat masih punya dia, itu tanah milik dia. Makanya di Medan ini kan jadi polemik ini. Terkait dua orang kepemilikan. Satu, tanah Grand Sultan.
Satu lagi tanah seorang Belanda, si John Mayer, yang mengatakan bahwa banyak tanah dia di Medan. Kenapa? Karena status kepemilikannya dianggapnya itu sebagai tanah dia. Padahal dalam konsepsi Islam itu nyaris kita lihat statusnya sudah tanah terlantar, tanah yang tak bertuan lagi. Sehingga siapapun yang menghidupkan itu tanah jadi milik dia. Kecuali tanah itu ada di tanaman-tanaman yang memang dijadikan pagar, pemagaran. Proses pemagaran itu yang menunjukkan itu tanah jadi tetap milik dia. Yang kedua, hal yang bisa dilakukan untuk mendapatkan harta dalam Islam, menggali kandungan dalam perut bumi ataupun yang ada di udara. Maksudnya apa? Kita gali tambang, tapi dalam konsep tambang yang sedikit. Kenapa? Karena tambang yang jumlah besar, yang jumlahnya tak terbatas, itu milik masyarakat secara umum, tidak boleh dimiliki secara individu. Dalilnya apa? Dalilnya ketika di masa Rasulullah SAW itu memberikan tambang garam kepada salah seorang sahabat. Sahabat Nabi SAW itu meminta kepada Nabi tambang garam itu. Nabi memberikan. Kemudian Nabi dibisikkan oleh sahabat yang lain. Ya Rasul, tahukah engkau apa yang kau berikan kepada beliau? Rasulullah SAW mengatakan tidak. Kemudian dibisikkan oleh sahabat tadi, yang kau berikan itu seperti air yang mengalir. Artinya jumlahnya sangat besar. Maka Rasulullah SAW awalnya memberi, kemudian menarik. Padahal dalam hadis lain, Nabi mengatakan siapapun yang menarik kembali pemberian yang sudah diberikan, itu lebih sama seperti dia menjilat air ludahnya kembali. Sama seperti anjing yang menjilat air ludahnya kembali. Menunjukkan bahwa haram hukumnya mengambil pemberian yang sudah kita berikan. Kita sudah memberikan sesuatu, kita minta lagi, itu haram hukumnya untuk ambil. Namun dalam kasus tambang garam yang diberikan oleh Rasulullah SAW, ternyata Rasulullah SAW mengambil kembali. Menunjukkan bahwa perkara ini adalah perkara yang lebih urgent. Haram hukumnya memberi hal yang bukan milik umum kepada, memberikan milik umum kepada individu. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, hal yang boleh kita jadikan sebagai alat untuk mengembangkan harta adalah bekerja dengan cara berburu. Ya, berburu binatang liar atau berburu ikan, memancing dan sebagainya. Yang keempat, pekerjaan yang boleh digunakan untuk mendapatkan harta adalah pekerjaan sebagai makelar atau simsar atau broker. Ya. Misal kita punya kemampuan menjual barang, bahwa kemudian kita datang kepada pemilik barang, kita katakan nanti biar kujualkan ya barang, apakah tanah, apakah rumah atau kendaraan, dengan syarat-syarat bahwa seorang broker itu hanya boleh satu pintu. Tidak boleh broker itu dua pintu. Dalam artian, kalau dia broker atas pembeli, maka dia tidak boleh menjadi broker atas penjual. Kalau dia menjadi makelar dari penjual, maka tak boleh menjadi makelar dari pembeli. Artinya apa? Dia melakukan akad ijarah kepada satu orang saja. Karena sekarang ini banyak kejadian, ada broker, ada makelar yang ngambil dua pintu. Sehingga dia dari penjual dapat, dari pembeli dapat. Ini tidak boleh. Dia harus ngambil dari satu saja. Mau dari penjual boleh, atau dari pembeli. Artinya dia menjadi penghubung dari siapa? Dari mewakili penjual atau mewakili pembeli. Tidak boleh dia mewakili kedua-duanya, nanti membangun akadnya gimana? Oke. Dan tidak boleh ceritanya dia makelar yang memakelarin. Contoh, yang punya tanah Pak Amir, kemudian minta kepada Pak Samsul untuk jualkan. Oleh Pak Samsul minta ke Pak Ilyas, ini ada tanah Pak Samsul, disuruh sama saya jual sekian. Oleh Pak Ilyas, carikan pembeli lagi. Jadi orang ketiga, nggak bisa. Itu namanya simsar ala simsar. Hukumnya haram. Ini yang terjadi dalam MLM. Yang boleh, caranya gimana? Pak Samsul dan Pak Ilyas bersepakat membuat satu kerjasama bahwa Pak Samsul dan Pak Ilyas itu menjadi satu broker yang sama, menjualkan tanah Pak Ilyas dengan hasil yang disepakati oleh Pak Ilyas dengan keduanya.
Nggak boleh ngambil untung. Contoh Pak Samsul ngambil untung dari Pak apa, Amir, kita katakan 5%. Pak Ilyas ngambil dari Pak Samsul 5% lagi, berarti kan 10% jatuh. Padahal yang dibolehkan cuma 5%. Itu yang nggak dibenarkan. Dan ini yang sering terjadi sekarang. Nah, yang keempat, yang kelima, pekerjaan yang boleh dilakukan untuk mengembangkan harta dan memperoleh harta adalah pekerjaan dengan melaksanakan mudharabah, kerjasama usaha dengan menggabungkan harta atau modal. Mudharabah itu menggabungkan harta, dua orang bersepakat untuk menggabungkan hartanya untuk melakukan usaha bersama, atau dia yang satu menggabungkan harta, satu bermodalkan harta, yang satu bermodalkan tenaga, kerjasama juga, atau yang dua-duanya menggabungkan tenaga. Dua-dua membangun tenaga, kerjasama. Itu konsepnya mudharabah. Nanti ada mudharabah, dalam konsep itu termasuk di dalamnya syirkah, ada inan, ada abdan, ada yang campuran. Nah, nanti panjang pembahasannya itu. Dan yang keenam, pekerjaan yang boleh dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan pekerjaan adalah mengairi tanah pertanian. Seperti apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu bekerja kepada seorang Yahudi dengan cara menyirami pohon kurma yang dia dibayar dengan kurma setiap, saya lupa angkanya, setiap sekian pohon, sekian mud kurma yang didapatkan. Itu sebagai gaji dia. Itu boleh dilakukan. Artinya apa? Kalau sekarang kan kita nggak ada kebun kurma. Misal ada orang punya sawah, kita membantu di sawahnya. Ingat ya, membantu bekerja di sawahnya sebagai tukang tanam, sebagai tukang panen, sebagai tukang apa? Melukunya, apa istilahnya kalau pertanian lah, membajaknya. Nah, silakan. Yang nggak boleh itu dalam pertanian kita menyewa lahannya, itu yang diharamkan. Menyewa lahan pertanian itu hukumnya haram. Yang boleh itu kita bekerja, orang punya misal Bapak punya lahan pertanian, Bapak mau nanam, cuman kan karena Bapak sibuk, Bapak pekerjakan saya untuk nanam. Bapak pekerjakan saya untuk membajaknya. Bapak pekerjakan saya untuk memupuknya. Bapak pekerjakan saya untuk memanennya. Itu boleh. Kenapa? Karena memang saya statusnya bekerja, bukan menyewa. Yang terjadi sekarang itu kan paling banyak itu menyewa lahan pertanian. Saya pemilik lahan nggak sanggup bekerja, lantas ada orang yang memiliki kemampuan untuk bekerja, dia sewa itu. Haram hukumnya dalam Islam. Dan sepakat semua ulama. Kami belum pernah menemukan ada ulama yang mengatakan boleh. Kecuali ulama-ulama kontemporer yang melihat fakta sebagai hukum. Dan yang ketujuh, pekerjaan yang boleh dilakukan untuk mendapatkan harta adalah melakukan akad ijarah atau kontrak kerja. Seperti yang sekarang terjadi. Pak Reja kerja di Pelindo, atau Pak Samsul di Bengkel ya. Nah, itu. Pak Ilyas di Pemko. Kalau Bapak bukan pengangguran Pak, wirausaha. Nah, ini yang bahaya, wirausaha nggak ketebak dia dari mana rezekinya. Ya. Nah, artinya kan itu boleh saja. Kita bekerja kepada perusahaan boleh, bekerja kepada negara boleh, bekerja kepada individu boleh. Dengan catatan bahwa akad kerjanya harus jelas, kemudian yang dikerjakan juga harus halal. Ya. Kami pernah mendapatkan ini kasus Pak, dan ini agak miris. Nggak jauh dari tempat kami tinggal itu dibangun sebuah rumah ibadah, rumah duka. Dalam konsepsi rumah duka itu, di sana ada kegiatan-kegiatan yang itu terkait dengan peribadatan satu agama. Apa itu? Menebar uang, kemudian membakarkan dupa, kemudian apa lagi?
apa? Yang kami ingat dua, termasuk juga ikut ngambenkan mayit, membakar si mayit. Dalam perkara ini Islam melarang itu. Tidak boleh kita bekerja kepada sesuatu yang terikat dengan aktivitas ibadah seseorang. Kenapa? Karena menghidupkan syiar agama lain itu hukumnya haram dalam Islam. Tidak boleh kita menghidupkan syiar agama lain. Kenapa? Karena prinsipnya dalam Islam, lakum dinukum waliyadin. Mereka punya agama, punya syiar agama, silakan jalankan syiar agamanya, tidak boleh kita ganggu. Haram hukumnya kita muslim mengganggu orang Nasrani beribadah. Haram bagi kita muslim mengganggu orang Hindu beribadah. Biarkan dia ibadah dengan ibadahnya. Kenapa? Karena memang dia punya hak untuk beribadah. Namun, tak boleh kita ikut-ikutan untuk melaksanakan amalan ibadah mereka. Tidak boleh kita ikut-ikut misa mereka. Tidak boleh kita ikut membuat rumah ibadah mereka, itu haram hukum. Kenapa? Ini yang perlu kita bahas, yang perlu kita ingatkan. Terkait menghidupkan tanah mati, Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari mengingatkan kita, man ahya ardan maitatan fahiya lahu. Siapapun yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu milik dia. Ini jelas hadisnya riwayat Imam Bukhari, dan hukumnya hadis ini hadis sahih. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, man ahata haitan ala ardin fahiya lahu. Siapapun yang memagari sebidang tanah, maka tanah itu miliknya. Kalau penjelasan guru kami, konsep memagarnya itu boleh dengan pagar berupa pagar yang seperti kita pahami sekarang, atau pagar alam. Maksudnya gimana? Iya. Ya. Kalau dulu kan orang-orang tua kita tuh taruh pinang di ujung sana, pinang ujung sini, pinang ujung sini, untuk menunjukkan ini tanahku. Atau bahkan dulu ketika proses menghidupkan tanah mati, mereka lempar saja. Nah, itu batas saya tanah kami. Begitu. Mungkin bapak-bapak pernah merasakan itu. Kalau saya udah nggak merasakan lagi, karena di masa saya dewasa sudah mulai surat tanah itu berlaku. Bahkan udah jarang sengketa tanah gara-gara kasus begitu. Kalau dulu seringkali kejadian, kawan lempar dari sana ujung kemarin, di yang sini lempar sampai ujung sana. Itu yang terjadi sekarang. Ya. Kemudian dalam perkara menggali kandungan bumi, Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Amr bin Su'aib dari bapaknya menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang harta temuan atau luqatah. Beliau menjawab, barang yang ada di jalan, yang dilalui atau di kampung yang ramai harus diumumkan selama setahun. Jadi kalau contoh kita ketemu barang di sini, barang berharga di depan yang memang ini banyak dilalui orang, maka syariatnya mengatakan umumkan setahun. Kalau setahun tak ada yang mengakui, maka barang temuan tadi milik yang menemukan, dengan dia mengeluarkan zakatnya 2,5%. Jadi kalau dia ketemu uang 1 juta misalnya, udah diumumkan di musola ini, tak ada satupun yang ngaku. Ada yang ngaku-ngaku, tapi terbukti bahwa bukan punya dia, maka boleh dimiliki oleh yang menemukan, dengan dia mengeluarkan zakat 2,5% atas harta temuan. Berarti kalau 2,5% sekitar 250.000. Nggak sampai. Kalau 1 juta berarti 25.000. Dia keluarkan untuk zakatnya. Kemana? Itu fakir, miskin, ibnu sabil, dan sebagainya. 8 asnaf itu. Apabila selama 1 tahun itu pemiliknya datang untuk memintanya, maka harta itu menjadi haknya. Apabila tidak ada, maka barang itu menjadi milikmu. Sementara itu, barang yang ditemukan bukan di jalan yang dilalui atau bukan di kampung yang ramai, maka darinya dan dari harta rikas harus dikeluarkan khumus 1/10. Jadi misal kita pergi ke hutan atau daerah yang
yang jarang dilalui orang, kemudian ketemu tas, tak ada, nggak ada data apapun di dalam. Kita tengok kiri dan kanan tak ada orang. Jarang dilewatin orang ini. Kalau di sini di mana yang jarang lewatin orang? Oh, kemudian kita temukan harta itu, maka harta itu jadi milik kita dengan cara kita keluarkan humusnya, seperlimanya, bukan 1/10 ya, 1/5. Humus itu 1/5. Berarti kalau kita temukan dinilai harganya 10 juta, 1/5 berarti 2 juta kita keluarkan. 8 juta jadi milik kita, yang 2 juta itu jadi milik iya, humus 1/5. Iya, 5%. 1/5 itu 20%. 1/5 20% lah. 20%. Iya kan? Berarti 2 juta. Kalau 10 juta. Ya. Kemudian dalam konsep berburu ini berdasarkan firman Allah di Quran surah Al-Maidah, dihalalkan bagi kalian binatang buruan baik itu di laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat untuk kalian. Dan bagi siapa yang dalam perjalanan diharamkan atas kalian menangkap binatang buruan darat selama kalian sedang ihram. Ini dalil mengenai halalnya kita mendapatkan penghasilan dari berburu. Memang ayat ini menyatakan berburu dalam lautan, tetapi tidak tertutup kemungkinan berburu di daratan. Dengan catatan yang diburu itu hewan yang halal. Kenapa? Hewan yang haram dimakan, maka haram pula hasilnya. Kayak, mohon maaf, babi, ular. Jadi menjual ular itu hukumnya haram. Kenapa? Haram dia dikonsumsi, maka haram juga hasilnya. Kadang kan sekarang banyak itu, sengaja dia berburu ular. Kenapa? Mahal ular tuh. Berburu buaya, walaupun memang terjadi perbedaan pendapat terkait buaya ketika digunakan untuk bukan untuk makanan tapi untuk aksesoris. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada ulama mengharamkan mutlak, ada ulama mengatakan boleh kalau digunakan bukan untuk makan. Kenapa? Karena bisa disamak dia, bisa disucikan. Nanti kalau kita buka kitab fikih Imam Syafi'i, salah satu yang pernah diajarkan oleh guru kami, ada cara menyucikan kulit buaya dan kulit ular dengan cara salah satunya adalah dikeringkan dan disamak. Kemudian yang keempat tadi menjadi maklar. Ini sesuai dengan apa yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Daud. Itu diceritakan dari Qais bin Abi Khurjal Al-Kinani yang mengatakan bahwa kami pada masa Rasulullah SAW biasa disebut orang dengan sebutan Samasyirah. Kemudian suatu ketika kami bertemu dengan Rasulullah SAW, lalu beliau menyebut kami dengan sebutan yang lebih pantas dari sebutan tadi. Beliau bersabda, wahai para pedagang, ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli itu bisa mendatangkan omongan yang bukan-bukan dan sumpah palsu. Karena itu kalian harus membersihkannya dengan sedekah. Karena kadang-kadang pedagang kan begitu. Sumpah saya Pak, modal saya pun nggak dapat. Padahal modalnya lebih kurang dari itu. Maka cara menyucikannya apa? Dengan cara sedekah. Atau menyembunyikan cacat. Kemudian mudharabah. Di dalam hadis kursi disebutkan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah berfirman, aku adalah pihak ketiga yang akan melindungi dua orang yang melakukan perseteruan atau syirkah selama salah seorang di antara mereka tidak mengkhianati temannya. Apabila salah seorang di antara mereka telah mengkhianati temannya, maka aku keluar dari keduanya. Jadi syirkah itu selama kedua-duanya sepakat, kedua-duanya jujur, maka Allah akan melindungi kedua-duanya. Tapi andai kata salah satu saja berlaku curang, maka Allah berlepas diri.
Maksudnya apa? Allah tidak memberikan keberkahan. Jadi masalah itu syirkah. Dan kami pribadi punya beberapa pengalaman menyelesaikan perkara syirkah. Ya. Baik yang dilakukan oleh orang yang belum ngaji, termasuk juga orang yang sudah ngaji. Kenapa? Syirkah ini perkara yang berat. Beratnya di mana? Beratnya harus dilakukan oleh orang yang sudah tahu ilmu syirkah. Yang kedua, harus dikerjakan oleh orang yang imannya kuat. Kenapa? Kalau dua ini cacat, kemungkinan besar akan terjadi kecurangan di perjalanan. Dan kami pengalaman Pak, 3 kali kami menyelesaikan masalah syirkah begini. Kenapa? Ketika dicek, oh ternyata satu, kasus pertama dua-duanya nggak ngerti ilmu syirkah. Yang kedua, satu ngerti, satu enggak. Yang ketiga, kasusnya enggak, imannya lemah. Sehingga ketika mendapatkan keuntungan besar, dia nggak amanah lagi. Dalam konsepsi syirkah ada aturan bahwa kerugian dibagi berdasarkan besaran modal, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan yang dibangun. Contoh kayak Pak Reja kan, syirkah madu ya. Dengan kawan yang dia apa? Nah, syirkah madu. Bapak sebagai pemodal, dia sebagai pengelola. Kerugian itu, kalau terjadi kerugian, maka kerugian itu ditanggung dengan persentase modal. Kalau ternyata modal 100% dari Bapak, maka kerugian itu 100% Bapak yang nanggung. Kalau rugi. Kalau untung, maka pembagian keuntungan itu berdasarkan perjanjian. Dengan catatan, kerugian yang terjadi adalah kerugian yang alami. Dalam artian contoh, bencana alam, atau ada wabah, penyakit. Tapi kalau kerugian itu karena kelalaian dari pihak pengelola, maka pengelola wajib 100% mengganti. Yang paling sering itu di kampung-kampung syirkah ternak. Orang di kota punya modal, belikan lembu, titip sama orang di kampung. Nanti bagi hasil, 50-50 misalnya. Kalau nanti beranak, anaknya bagi 2. Kemudian indukan itu dinilai, ditaksir harga sekarang. Nanti ketika terjadi selisih harga, selisih harga itu dibagi, kalau untung dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dalam konsepsi syirkah, ada beberapa kesalahan yang terjadi. Satu tadi, terkait tidak ngerti terkait pembagian. Yang kedua, bahwa ketika seseorang bersyirkah, tidak ada lagi bisa dibedakan mana harta milik si A, mana harta si milik si B. Bahwa harta itu milik bersama udah. Walaupun dalam bentuk fisik. Contoh, saya kerjasama sama Pak Reja. Saya nyumbangkan sepeda motor, Pak Reja nyumbangkan toko. Nggak bisa kita katakan, oh toko itu punya Pak Reja, sepeda motor punya saya. Enggak. Status ketika sudah disyirkah, maka dia melebur jadi satu. Sama seperti ini. Ini sudah merupakan syirkah. Syirkah apa? Air, kopi, dan gula. Yang mana punya kopi, yang mana punya air, yang mana punya gula, nggak bisa kita bedakan lagi. Sehingga kalau nanti dibagi, maka dibagi berdasarkan persentase modalnya. Kalau misalnya bubar syirkahnya, maka semuanya ini dibagi berdasarkan persentase modal. Bukan lagi bentukan. Kan nggak bisa kita bagi, oh gula kasih bagian gula, kasih bagian air, kasih bagian kopi, kan nggak bisa. Yang bisa apa kita lakukan? Berapa persentase gulanya, berapa persentase airnya, berapa persentase kopinya. Maka ketika pecah kongsi mereka, gula mendapatkan besar persentase dia, kopi mendapatkan persentase besar kopinya, air berdasarkan persentase airnya. Begitu juga dengan syirkah. Kalau kita kerjasama, bubar kerjasama kita, maka takaran modal awal itu dicatat, kemudian sekarang aset yang ada ditaksir berapa harganya, kemudian dibagi berdasarkan besaran modal awal. Dan ini jarang diketahui. Dan kami sedang menjelaskan itu kepada salah satu teman. Dia syirkah terkait parfum.
Jadi si pembeli yang pemodal dulu ketika memodali hartanya sebagian besar digunakan untuk beli botol-botol parfum itu. Ketika sekarang syirkah itu mau selesai, si pengelola udah punya stok untuk botol parfum. Jadi dia mau menghentikan, mau dikembalikan semua stok botol parfum itu. Ya nggak bisa. Walaupun dari awal si pengelola, si pemodal memodali dalam bentuk stok botol parfum. Harus dihitung ulang. Aset yang ada itu, adakah terjadi penyusutan, adakah terjadi penambahan. Kan dihitung berdasarkan angka. Berapa angka yang dia modalkan dulu, maka kalau mau bubar, maka dikembalikan angkanya. Dengan apa? Boleh dengan kesepakatan dengan benda tadi, tapi dengan hitungan sesuai taksiran. Biasanya kalau benda ini kan terjadi pengurangan aset, yang terjadi penambahan aset itu, penambahan harga itu kalau bangunan. Karena sering kami temukan begitu. Oh, saya kan dulu modalnya ngasih bangunan, maka sekarang bangunan itu milik saya lagi, saya tarik. Ini double untungnya dia. Kenapa? Karena bangunan dia itu makin tahun makin nambah nilainya, sementara orang lain mengeluarkan kendaraan makin tahun makin turun nilainya. Jadi seseorang diuntungkan, yang lain dirugikan. Nggak boleh. Dalam Islam tuh harus sama-sama mendapatkan kebaikan. Dengan persentase tadi. Kalau untung, maka keuntungan dibagi berdasarkan perjanjian. Kalau rugi, maka kerugian dibagi berdasarkan besaran modal. Kalau 100% Pak Reja ngasih modalan dalam bisnis madu tadi, maka andai kata rugi, maka yang 100% kerugian Pak Reja nanggung. Kalau untung, ya untung dibagi berdasarkan kesepakatan. Biasanya kesepakatannya 60-40 atau 70-30. Nah, bisa juga 50-50, tergantung kesepakatan di antara keduanya. Pak Reja berapa saya nggak tahu ya. Dan itu harus clear ya dari awal. Makanya saya katakan kami sempat dikatakan oleh salah satu guru kami, jangan bersyirkah kalau nggak punya ilmunya. Tahan dulu syirkahnya. Kenapa? Dua yang harus dikuatkan. Satu, ilmunya. Dua, imannya. Kenapa? Peluang untuk berdusta dalam syirkah itu besar kali. Kemudian kesalahan yang ketiga, ada orang yang dia melakukan dua akad. Dia sekaligus pengelola, sekaligus pekerja. Dia mengelola satu, contoh, misal, ya Pak Reja punya usaha apa? Usaha sendal. Kebetulan punya sendiri kan. Kalau bersyirkah misalnya, yang ngelola orang lain. Kemudian orang itu minta gaji bulanannya sekaligus keuntungan dari hasil bersih itu nggak boleh. Kenapa? Pengelola itu nggak boleh digaji. Yang boleh itu dia dapat bagi hasil. Jangan pula dia minta double nanti. Gaji dia dapat, bagi hasil dapat. Saya pernah dapatkan itu kasus, Pak. Memang kebetulan yang bersangkutan tuh nggak minta penyelesaian dari kami. Tapi beliau salah satu orang yang diajak syirkah menyampaikan sama kami. Kami katakan di sini kesalahannya, di sini kesalahannya. Nggak boleh dua akad dalam satu transaksi. Ini pengelola punya dua akad. Apa itu? Akad syirkah sekaligus akad ijaroh. Ini yang terjadi pada koperasi. Gagalnya koperasi di situ. Pengelolanya mendapatkan gaji sekaligus mendapatkan bagi hasil. Kan untung kali jadi pengelola, Pak. Gaji dia dapat bulanan. Kemudian bagi hasil juga dapat dia. Bahkan kadang-kadang lebih besar bagi hasil dia. Kita yang modalin uang kita di situ, kita dirugikan. Kadang-kadang gitu dihitung penghasilan akhir tahunnya pas-pasan katanya, impas. Sementara kawan tadi yang lolos sudah dapat gaji. Dan dalam Islam itu salah. Nah, kemudian termasuk dalam kategori bekerja adalah musaqqat, yaitu seseorang menyerahkan pepohonan atau kebunnya kepada orang lain agar menyiraminya dan melakukan kerja apapun yang dibutuhkan untuk mengurusi perkebunan itu. Kalau biasanya Pak di kejadian di Pekanbaru,
Kan baru tuh banyak tuh. Yang punya kebun orang Medan, nanti dipekerjakan orang lain untuk ngurusi kebunnya. Nanti silakan dipupuk, silakan diapakan, nanti hasil dari panennya kita bagi hasil sebagai gajimu. Itu kalau katanya bagi hasil berarti sirkah. Kalau nanti kau dapat gaji sekian sebulan, itu berarti itu yang namanya apa tadi musakat atau mengairi tanaman. Nah, makanya dilihat nanti dalam Islam ini amalnya mirip, tapi ketika akadnya berbeda maka hukumnya beda. Amalnya mirip, tapi ketika hukumnya beda, akadnya beda, hukumnya jadi beda. Contoh, ya, saya punya barang, ya, kita bilang kayak Pak Reja punya barang madu. Kalau titip ke saya, kasih barang itu ke saya dengan akad titip jual, maka status kepemilikan barang ini milik Pak Reja. Yang bisa menentukan harga itu Pak Reja. Saya nggak boleh, haram hukumnya saya menentukan harga. Dan di mana penghasilan saya berdasarkan selisih yang disepakati oleh Pak Reja. Untuk antum 10% dari penjualan nanti. Berarti itu namanya akad titip jual. Ada akad jual beli utang. Barang itu juga diserahkan ke saya. Tapi status saya utang kepada Pak Reja. Nah, kalau status utang, maka madu ini statusnya milik saya. Ketika barang ini dikembalikan kepada saya, status madu ini sudah statusnya berubah jadi milik saya. Saya yang bisa menentukan berapapun harga mau saya jual. Mau saya jual lebih mahal 3 kali lipat dari modal yang dikasih Pak Reja boleh. Mau saya jual di bawah modal Pak Reja juga boleh. Pak Reja nggak punya hak sama sekali untuk menentukan harga saya. Kenapa? Karena saya yang pemilik. Adapun kewajiban saya kepada Pak Reja adalah kewajiban utang. Padahal faktanya kan sama kan? Sama-sama menitipkan madu ke saya. Yang satu dengan akad titip jual, yang satu dengan akad jual beli utang. Status kepemilikannya, kalau yang pertama tadi masih di Pak Reja, yang kedua sudah pindah ke saya. Menentukan harga itu beda juga nanti. Siapapun yang memiliki, dia yang menjadi penentu harga. Yang ketujuh adalah akad ijarah atau kontrak kerja. Ini yang sering terjadi di tengah-tengah kita. Banyak kasus ya. Termasuk ayat Allah Subhanahu wa taala di surat At-Talaq ayat 6. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apabila mereka wanita itu menyusui anak-anak kalian, maka berilah upah yang menjadi haknya. Jadi hukum perempuan, hukum istri menyusui anak itu nggak wajib, Pak. Dia bisa akadnya adalah akad kerja. Jadi kalau misalnya andai kata kita bercerai dengan naudzubillah min dzalik, bercerai dengan istri kita, maka kalau istri kita menyusui anak kita, maka bangunlah akad ijarah dengan istri, mantan istri. Jangan kita katakan, oh itu kan anak kau. Enggak. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, anak itu adalah milik si pemilik tempat tidur. Siapa pemilik tempat tidur? Suami. Sehingga nasabnya itu kepada suami. Kecuali tadi yang pernah saya sampaikan, anak yang lahir di luar nikah, anak yang lahir sebelum 6 bulan pernikahan. Kalau dia lebih dari 6 bulan, maka ulama sebagian besar mengatakan itu tetap milik bapaknya. Misal menikahnya di bulan Januari, di bulan Juli sudah melahirkan, maka berarti anak itu milik bapaknya. Tapi kalau anak tadi lahirnya di bulan Mei, maka anak itu milik emaknya. Nikah Januari, bulan Mei lahir itu anak, maka itu anak sudah pasti milik emaknya. Tapi kalau anak itu lahir di bulan Juli, akhir Juni atau Juli, maka kemungkinan besar anak itu milik si bapak. Apalagi kalau lahirnya di bulan Oktober, udah pasti milik bapak. Muncul pertanyaan, Ustaz gimana ceritanya kalau dari awal dinikahkan sudah ketahuan itu perempuan hamil? Misal, ini perempuan dinikahkan dengan laki-laki usia kehamilannya 2 bulan.
2 bulan kehamilan. Pertanyaannya, apakah ketika anak itu lahir nanti misalnya si perempuan itu dinikahkan di bulan Maret, lahir nanti anak di bulan Oktober, bulan ke, apakah status anak itu milik si bapak atau si ibu? Sebagian besar jumhur ulama mengatakan itu milik si bapak, tetap dinasabkan ke bapaknya. Tapi udah jelas hamilnya. Iya, jelas hamilnya, tapi belum ada jaminan bahwa yang lahir itu adalah anak yang hamil tadi. Kan bisa jadi dalam perjalanan keguguran ganti lahir yang ternyata setelah menikah itu yang dibuahi. Makanya husnuzonnya sebagian besar ulama itu mengatakan bahwa kalau lahir di atas 6 bulan itu nasabnya tetap ditambalkan kepada bapaknya. Itu di kitab Fathul Qorib begitu dijelaskan. Walaupun nanti kita temukan ada pendapat-pendapat yang berbeda. Begitulah Islam mengatur konsepsi bagaimana cara seseorang itu mendapatkan harta. Kemudian terkait bekerja, akad ijarah itu ada beberapa ketentuan yang harus kita perhatikan. Pertama, bahwa akad ijarah merupakan manfaat jasa sesuatu yang dikontrak. Apabila ijarah berhubungan dengan seorang pekerja ajir, maka orang yang memanfaatkannya adalah tenaganya. Jenis pekerjaan harus dijelaskan sehingga tidak kabur. Kalau kabur, maka akad transaksinya dianggap fasad. Tidak boleh mengatakan kau kerja sama aku ya, apa kerjanya? Pokoknya kerja aja sama aku. Nanti gajimu sekian. Itu nggak boleh. Harus diperjelas kerjanya apa. Kau kerja sama aku, apa kerjanya? Ini. Berapa gajinya? Itu harus dijelaskan. Sekarang yang sering terjadi, Pak, termasuk kami para guru. Kami guru itu bekerja yang nggak jelas itu gajinya. Kadang-kadang banyak sekolah itu ketika mempekerjakan guru nggak disebutkan gajinya berapa. Pokoknya dianggap si guru itu tahu, dianggap oleh yayasan. Dianggap yayasan menganggap bahwa guru ngerti gajinya, dianggap oleh guru si yayasan akan memberikan gaji yang pantas. Dalam Islam ini fasad, walau nggak sampai batal, tapi fasad, rusak dia. Maka kalau mempekerjakan seseorang, kewajiban seorang pemberi kerja itu menjelaskan apa jenis pekerjaan, apakah terikat kepada waktu atau terikat target. Targetnya apakah target waktu atau target borongan kerjanya. Kemudian penghasilannya seperti apa? Apakah harian, bulanan, atau mingguan? Dan berapa jumlahnya itu harus dijelaskan di awal. Supaya apa? Supaya tidak ada kezaliman di akhir nanti. Kan sering kejadian itu. Atau yang kerja bangunan kan ya, kadang-kadang pekerja bangunan pokoknya sudah kerja aja, yang penting kerja. Nanti di akhir minggu baru ketahuan berapa gaji dia. Itu dalam Islam statusnya fasad, walaupun nggak haram, Pak. Fasad saja rusak. Dan yang namanya fasad itu bisa diperbaiki dengan cara memperjelas tadi. Kemudian jenis pekerjaan apa yang bisa dikerjakan adalah semua pekerjaan halal, itu boleh diijarahkan. Karena transaksi ijarah boleh dilakukan dalam perdagangan, pertanian, industri, pelayanan, perwakilan, penyampaian jawaban dari salah satu pihak kepada pihak lain, baik penyidikan, serta penyampaian hasil penyelidikan kepada hakim, menuntut hak dan memberikan keputusan di antara manusia. Ini juga termasuk ijarah yang dibolehkan. Ya. Kontrak kerja atau ijarah kadang-kadang bisa dilakukan terhadap jenis pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang dideskripsikan dalam suatu perjanjian. Jadi bisa dalam konteks lafaz perjanjian kerja atau dalam kontrak kerja. Ya, kayak Pak Reja pakai kontrak kerja ya. Berapa jam atau apa yang dikerjakan, bagaimana pola kerjanya itu tertuang di dalam kontrak kerja. Kalau Pak Ilyas juga pakai kontrak kerja atau bebas? Biasanya kalau Pak Samsul sama Pak Amir itu tidak pakai kontrak, sekedar lisan aja. Ya. Itu dua-duanya sah, baik via lisan maupun via
tulisan. Termasuk juga kejelasan terkait waktu kerja dan upah kerja. Ini juga harus menjadi kejelasan yang harus dilakukan dalam proses melakukan akad kerja. Termasuk juga tenaga kerja. Kemudian ketentuan berikutnya adalah bagaimana hukum mengontrak jasa yang diharamkan. Syarat sahnya akad ijarah adalah bahwa jasa yang dikontrakkan harus jasa yang halal. Tidak boleh mengontrak seseorang untuk melakukan pekerjaan yang haram. Contoh, mengontrak orang untuk menjadi kurir narkoba. Itu hukumnya haram. Atau mempekerjakan seseorang sebagai pengantar miras. Karena untuk kasus miras, yang menuangkan, yang membelikan, yang menyediakan, yang memberikan gelasnya, yang meminjamkan gelasnya, itu kena dosa juga semua. Itu hukumnya haram semua, Pak. Maka hati-hati. Kadang-kadang penyakit kita, kalau pesta misalnya, kita nggak minum, tapi orang lain minum, numpang di tempat kita pesta. Pak, nggak, awak nyiapkan gelas, hukumnya haram, Pak. Awak menyiapkan tampulnya lagi, lebih parah. Ya. Bersekutu dengan kemaksiatan, maksiat juga jadi. Waktu kami nikah dulu gitu juga, kan kami nikah lingkungan kami itu tempat UKP, Pak. Gitu malam berinai, itu udah mulai sibuk orang tuh. Mulailah gitu orang tuh datang, awak hidupkan musik, musik salawatan. Musik salawatan, ya, udah tahu orang tuh, tak berani. Termasuk ketika tetangga kami itu melakukan pesta, kebetulan anaknya termasuk anggota OKP. Ketika pesta, orang tuanya minjem halaman, karena kebetulan halaman kami cukup lah untuk 20 meja. Ya, kami katakan yang namanya sebagai tetangga ya silakan. Cuman ternyata ketika malam ada beberapa orang yang duduk di meja di depan halaman rumah kami. Ngapain? Main apa? Main judi. Kami nggak ngomong banyak, kami matikan aja lampu teras depan. Ternyata sadar langsung dikeluarkan. Jangan main di situ, jangan main di situ. Jangan berjudi kalian di situ. Karena kalau kita ngomong kan agak jadi masalah nanti. Pak, tersinggung pula. Cuman kita kasih paham aja, matikan lampu menunjukkan kita nggak ikhlas ada orang bermaksiat di halaman rumah kita. Hah? Ya memang begitu polanya. Pas matikan pas yang menang pula dia kan. Oh senang lagi. Enggak. Pas saya matikan karena baru mulai, Pak. Karena gitu saya lihat duduk rame pertama duduk gitu. Nggak lama keluar kartu. Udah mulai megang kartu, langsung saya matikan lampu. Kalau gitar silakan. Ya. Kalau dia sekedar cengkerama silakan. Tapi ketika sudah lihat kartu, karena saya pastikan itu, kalau kartunya itu nggak main harta, karena syarat judi itu 3, Pak. Baru sesuatu tidak dikatakan judi itu 3. 1, ada permainan. 2, ada pemainnya. 3, ada harta yang dipertaruhkan. Kalau nggak ada satu saja hilang dari rukunnya, maka itu nggak judi. Walaupun dia main kartu sekalipun. Apa itu? Nggak main harta dia. Yang kalah jongkok, yang kalah main jepit karet. Nah, itu kan bukan harta. Maka itu kategorinya nggak judi. Tapi hatta musabaqah tilawatil Quran sekalipun, tapi kalau ada harta yang dipertaruhkan di sana jadi perjudian itu. Maksudnya gimana? Nanti kita buat masjid ini buat musabaqah, yang mau ikut lomba itu daftar. Dari uang pendaftar itulah digunakan untuk menjadi hadiah. Yang menang dapat sekian, yang kalah dapat sekian. Maka status itu jadi perjudian. Gimana caranya supaya nggak jadi perjudian? Maka cari donatur untuk hadiah. Uang perlombaan tadi digunakan untuk proses administrasi kegiatan. Silakan. Untuk entertainnya, untuk gaji jurinya, itu boleh. Panitiaan.
Tapi jangan digunakan untuk hadiah. Kalau digunakan untuk hadiah, jadi judi statusnya. Diperebutkan ya. Nah, ada harta yang dipertaruhkan di sana. Atau yang kedua, menurut pendapatnya Buya Yahya, dia katakan begini caranya. Bisa saja harta itu digunakan untuk hadiah, dengan catatan tidak semua orang ikut mendaftar. Artinya cari orang-orang yang juga mendaftar tapi tidak membayar. Dengan catatan yang daftar itu punya peluang menang. Bukan sekedar pelengkap penderitaan saja. Kadang-kadang kan ada orang akal gitu, cari yang penting kok siapa kok nggak bisa apa-apa, udah nggak apa-apa, yang penting kok ikut supaya nggak jadi nggak bisa. Jadi peluangnya harus besar, peluang menangnya besar ya. Punya peluang untuk menang. Ya, artinya dia dan yang lain itu punya kans yang sama untuk menang. Artinya bukan memang sengaja disetting, ini yang nggak menang kita taruh di sini supaya nggak boleh. Cuman pendapat pertama tadi yang lebih kuat yang kami ikutin. Ya. Allah alam, mungkin ini pengantar. Silakan kalau ada yang ingin diskusikan, kami persilakan.